Terus SMA di Katolik Cendrawasih. Berapa tahun ya SMA? Saya 4 tahun di SMA. 4 tahun ya. Kalau normalnya sih 3 tahun. Iya, normalnya 3 Tapi tahun. ini 4 tahun. Ada pembeli datang, dia tanya sama saya, "Tapi Pak, cari apa Ki? Ada Ki jual kain yang tembus pandang." Saya mikir, kain yang tembus pandang. Plastik, maksudnya tidak Pak, tembus pandang. Lang, "Bos, kenapa Ki? Ada Ki jual kain ini." "Iya, kenapa?" Ini. Ya apa ini? Ya saya pegang. Mana satu kau pegang apa? Mana satu kau pegang? Ngerti. Iya Pak, kita lagi telepon ini. Kalau kita pegang kain apa? Halo Nice People, ketemu lagi di podcast ceritanya podcast. Dan untuk kali ini saya sudah kedatangan seseorang yang memiliki banyak prestasi dan juga dia memiliki banyak pengalaman hidup lah ya. Ceritanya unik. Meskipun dia masih terhitung muda lah ya, tapi dia adalah seorang yang luar biasa. Banyak yang belum tahu tentang dia, tetapi ya kali ini kita akan tanya-tanya sedikit lah tentang apa sih gitu ya yang menjadi kiatnya sehingga dia bisa sampai saat ini lumayan sukses lah ya, jadi seseorang lah gitu ya. Nah, kali ini saya sudah kedatangan seseorang, dia basis dan dia juga seorang businessman. Ini dia Randy Wilson. Oke. Halo Ran. Hai, Ten. Apa kabar? Baik. Waduh, lama kita enggak ketemu ya? Berapa tahun ya? Sejak corona banyak yang jarang ketemu ya. Meskipun satu kota. Ya, satu kota. Satu kota ini. Betul. Ya, mungkin karena lagi banyak kerjaan atau lagi menjaga pekerjaan supaya tidak kolaps. Ya, salah satunya juga itu. Terus disuruh jaga jarak juga toh. Jaga jarak benar. Jaga jarak dan juga ya supaya tidak ketularan ya, itu. Sakit. Ya. Tapi sempat COVID. Ya sempat 2 kali malah. 2 kali. Luar biasa. Berarti Terus. S2 ya? S2. Berarti lulus dong ya? Lulus dong. Kan masih hidup. Tuh gimana rasanya tuh? 2 kali kena. Rasanya yang pertama itu yang parah. Parah ya. Yang pertama itu parah, itu COVID alpha, itu demamnya sampai 14 hari, 3 hari sesak nafas itu. Terus yang kedua itu sudah kayak seperti apa? Seperti flu biasa ya? Flu biasa. Iya, jadi tapi penularannya yang parah sih yang kedua. Jadi saya waktu itu cuma flu seperti kayak lendir batuk gitu kan, flu, tapi tidak demam. Oh, tidak demam. Nah, itu habis itu pas Imlek. Itu Imlek. Kumpul keluarga semua. Itu ada 30 orang itu. Dan semua sehat-sehat. Tapi pas dari sana, besoknya atau lusa itu semua bilang, "Ini siapa yang bawa COVID ini? Kenapa?" Ini jadi gara-gara dari saya ini. Langsung akhirnya, di-tracking semua ya? Langsung di-tracking, ini siapa? Saya, suaraku serak dan flu kemarin. Dan memang ternyata betul, satu rumah itu, di rumahku itu demam. Dari istriku, anak-anak juga, pembantu, suster, semua demam. Akhirnya ya. Aduh, yang kasihan di situ anak-anak sih. Iya, dari pertama dijaga supaya anak-anak enggak kena malah. Tapi saya sudah menikah ya? Sudah. Oh, sudah ya. Saya lupa kalau dia sudah menikah. Sudah, Mas. Saking lamanya tidak perlu ketemu. diingatkan lagi, Mas. Oke, terus kemudian ini mungkin banyak yang belum tahu. Randy kan mukanya ya Chinese gitu ya. Ya. Tapi sebenarnya dia ini bukan murni Chinese loh. Ada sedikit konteknya juga ya. Dia bukan murni Chinese. Bisa dijelaskan itu? Ya, kalau papa saya asli Chinese. Kalau mama saya mau dibilang ya mungkin 75% Chinese, 25% itu ada Ambonnya. Ambon. Ada Ambon. Jadi oma saya itu asli dari Somalaki, Ambon, Somalaki. Ambon ya. Tapi dia juga gimana ya? Udah campur juga sih. Soalnya dari oma saya itu katanya, dari mama saya ada katanya keturunan Portugisnya. Saya udah enggak tahu gimana jalur Portugisnya. Gitu. Jadi campur. Tapi lebih banyak Chinese-nya sih gitu. Ini orang baru tahu nih mungkin ya, kan dia ternyata ada campuran Ambonnya. Ambon. Terus kemudian
berapa lama dari Ambon pindah atau oleh karena ada kerusuhan atau apa kemudian ke Makassar atau memang pindah ke Makassar? Saya kurang tahu juga sejarahnya ya. Yang jelas mama saya lahir di Somalaki. Dia dari dulu, setahu saya dari dulu dia jual kue sih, sudah bekerja keras dari dulu. Nggak tahu entah karena apa sekeluarga semua itu pindah ke Makassar. Saya kurang tahu juga. Berarti lahir di Makassar? Lahir di Makassar. Oke, lahir di Makassar. Sekolah di Makassar juga ya? Sekolah di Makassar. Sekolah di Makassar. Iya. Dulu sekolah di mana ini? Kenapa ketawa? Sekolah. Saya TK, SD, SMP di Frater Tamrin, Jalan Tamrin. Jalan Tamrin. Oh ya. Ya, terus SMA di Katolik Cendrawasih. Katolik Cendrawasih. Berapa tahun ya SMA? Saya 4 tahun di SMA. 4 tahun ya. Kok bisa ya? Kalau normalnya sih 3 tahun. Iya, normalnya 3 tapi tahun. ini 4 tahun. 4 tahun. Itu pasti ada sebabnya ya. Nih, kenapa? Makassarnya bilang galang. Pernah galang. Pernah tinggal kelas. Ya. Pernah tinggal kelas. Gara-gara apa? Saya yakin bukan karena tidak pintar ya. Begini, kau main cerita Ten, lebih bagus kayaknya. Jangan saya dong. Saya waktu kelas 1 SMA itu pernah lagi ujian, terus tiba-tiba perut saya itu sakit. Sakit, akhirnya langsung ke dokter. Saya dibawa ke, nggak usah bilang merek ya. Oke. Saya didiagnosis, divonis, katanya usus buntu. Oke, usus buntu. Woi, saya panik. Usus buntu apa? Dulu kan dari Google kan, ada Google gitu. Terus saya telepon orang tua saya, bilang, Mak, saya kena usus buntu ini. Mama saya langsung panik. Kok di mana? Apa gini? Saya di rumah sakit ini, Mak. Langsung orang tua saya datang. Dokter jelaskan, karena soalnya saya nggak bisa berdiri tegak. Nggak bisa berdiri tegak, terus demam. Gitu. Wih, kalau demam dikira COVID ya. Ya. Dulu jadi saya nggak bisa berdiri tegak, dan kalau ditusuk daerah sini itu sakit sekali. Jadi dokter bilang, ini usus buntu, nggak usah di ronsen. Akhirnya pas dioperasi, saya pas bangun, orang tua saya ketawa. Saya bilang, kenapa nih ketawa ini? Orang tua saya bilang, saya ini cuma masuk angin. Waduh. Bukan usus buntu. Tapi akhirnya gara-gara usus buntu itu saya nggak ikut ujian. Tidak ikut ujian. Dan sudah sampai 1 bulan. Tapi memang ya banyak juga nih sebelumnya saya memang suka bolos sih. Jadi akhirnya ya tinggal kelas itu. Jadi suka bolos juga. Suka bolos. Makanya langsung satu kali dikasih off dulu lah ya. Dikasih off dulu ya. Gara-gara masuk angin. Salah diagnosa. Tapi sebenarnya sekolah lain tawarin saya untuk kamu bisa pindah, kamu bayar lebih, bisa naik kelas. Tapi saya tidak. Saya mau mengulang. Oh gitu, ada yang sekolah yang nawarin? Iya, ada. Oh gitu ya. Gak usah ngomong lah. Iya. Nah, gitu. Oh ditawarin jadi kalau pindah bayar naik. Kan gitu. dari kelas 1. Ini saya tetap ulang lagi kelas 1 tapi saya nggak mau pindah. Saya tetap di sekolah. Iya benar. Oh ya, saya jadi ingat salah satu teman kita ya. Siapa? Ada yang ada juga. Iya benar. Tahu kan? Tahu. Gak usah. Inisial perlu. Nggak usah inisial. Nah, terus setelah itu kemudian lancar semuanya, lancar sampai selesai sekolah, sampai SMA selesai lancar. Selesai SMA, iya, saya sempat waktu itu mau kuliah, cuma saya pikir mending langsung kerja deh, cari duit. Jadi saya kerja di kakak saya. Oke. Ini berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. Anak bungsu. Anak paling bungsu. Cowok semua. Cowok semua. Laki semua. Semua laki. Semua laki. Terus kemudian kerja di kakak yang pertama, kedua. Yang pertama. Oke. Ya, gitu. Terus saya kerja awalnya itu jadi pegawai. Kalau kerjanya di kakak saya itu ya harus serba bisa sih. Harus bisa jadi debt collector, harus bisa jadi salesman, maksudnya nawarin produknya kakak saya itu ke toko-toko gitu. Harus bisa urus pembukuan, administrasi. Pokoknya serba bisa lah. Jadi supirnya koko saya, maksudnya supir untuk jemput anak-anak sekolah, antar anak-anak pergi sekolah. Ya harus serba bisa sih. Gitu. Tapi digaji kan? Digaji. Jelas. Jadi sistemnya tuh biar bersaudara, tapi kalau masalah kerjaan profesional gitu ya. Tetap. Nah, terus kemudian selesai itu stop sampai di situ atau kemudian apa lagi yang buat? Saya kerja di kakak saya itu 2 tahun. Terus akhirnya saya diberhentikan dari kakak saya karena memang saya dulu malas. Jadi contohnya ini teman-teman lagi kerja kan, saya pergi tidur di kantor. Tidur
dari siang sampai sore, sampai dicari-cari mana ini Randi ini. Kadang di situ ya akhirnya saya dipecat lah namanya, dipecat ya. Diberhentikan ya. Ya udah diberhentikan. Sampai kakak saya bilang, "Mak, kau didik dulu ini anak." Jadi saya akhirnya dari tahun 2004 sampai 2006 di kakak saya, 2006 sampai 2010 itu kerja sama mama saya. Oh, kerja sama mama. Ya, kerja sama mama saya. Wah, itu disiplin habis itu. Itu ndak bisa gerak, betul kerja. Oh, jadi begitu kena di mama langsung strike gitu. Tidak boleh. Harus ini, harus itu, harus ini. Ya, gitu. Dididik keras gitu. Terus bergerak di bidang usaha bisnis apa ini? Kerjaannya dari kakak kemudian ke mama. Kalau kakak saya dulu saya bantu beliau itu di bagian tekstil, bukan tekstil, bagian garment. Seperti kayak kemeja, kayak oblong baju kaos, celana jeans, tapi yang grosir gitu. Oke. Berarti sampai sekarang terus abis itu gimana? Masih ada cerita-cerita lagi nggak? Masih ada. Jadi saya kerja itu dari tahun 2004 sampai 2006, terus 2006 sampai 2010 di mama saya. Itu kan 6 tahun kan, saya kumpul duit di situ. Saya kumpul duit. Pas dari mama saya bilang, "Kau berangkat ke Jakarta cari barang," gitu. Cari barang. Jadi sampai 2010 itu saya mulai ke Jakarta. Kakak saya yang kedua yang bawa. Kakak saya yang kedua. Oke. Dia ajar saya ambil barang itu di sini, ekspedisinya di sini. Gitu. Jadi pas barang datang, ya mama saya langsung siapkan jauh meja. Ini mejamu, kalkulator, buku. Ini barang nanti kalau datang, kopi cari pembeli. Jadi saya disuruh. Jadi itu barang, bagaimana cara kita putar otak? Pokoknya kasih laku ini barang. Nah, terus kemudian bagaimana caranya tuh dikasih barang, terus kemudian disuruh cari pembeli. Ini kira-kira Randi itu taruh barang, terus keluar barang ini enggak gitu. Seperti itu, enggak. Jadi saya pakai sistem kerja seperti dari kakak saya yang pertama. Saya kan pernah kerja sama dia 2 tahun kan. Jadi saya udah tahu beberapa langganannya ini. Oh gitu. Saya udah tahu beberapa langganannya. Jadi saya coba deh tawarin ke langganannya, maupun langganan mama saya. Udah tawarin. Jadi saya cuma bawa ini barang datang sekitar 100 lusin lah gitu kan. Sambil 1 lembar aja. Bawa sampel ke toko-toko. Gitu. Langsung ketemu bosnya. "Bos, ini ada barang saya gini, harganya gini. Masuk enggak, Bos?" Gitu. Saya itu awal-awal itu saya ingat sekali beberapa barang ya. Itu bahkan saya jual modal. Jual modal gitu. Karena saya berangkatnya kan ke Tanah Abang, Jakarta. Nah, langganan di sekitar Pasar Butung, saya kan dagang di Pasar Butung. Langganan di sekitar Pasar Butung itu semuanya juga berangkat ke Tanah Abang. Jadi maksudnya harga jualnya itu nggak bisa tinggi gitu, nggak bisa tinggi. Tahu semua gitu. Jadi di mana? Jadi saya berusaha keras, saya berpikir bagaimana caranya jualan ini kalau begini nih. Waktu awal lebaran, waktu pertama kali barang saya datang itu habis karena itu pas lagi bulan puasa lebaran. Jadi semua orang butuh barang. Tapi pas selesai lebaran itu mau dagang apa ini? Mau jual apa ini saya? Mau jual apa? Jadi saya berpikir keras gimana caranya. Itu akhirnya saya mau cari tahu itu seperti orang-orang di Tanah Abang itu ambil barang di mana. Ya, akhirnya puji Tuhan saya dapat beberapa penjahit atau supplier yang masukkan barang ke Tanah Abang. Saya ketemu mereka. Nggak tahu gimana caranya Tuhan atur itu jalan itu sampai saya bisa ketemu mereka. Akhirnya saya bisa jual harga seperti Tanah Abang jual. Ya, dari situ mulai jalan bisnis. Puji Tuhan sampai sekarang berjalan. Terus selama menjalani bisnis itu ada nggak kira-kira kejadian-kejadian yang bikin kesel atau sampai harus memangkas modal sampai kayak mau waduh ini sudah menyerah deh, give up? Banyak. Ya kalau bisnis saya itu namanya kasih utang itu sudah pasti ndak lari ya, maksudnya pasti harus kasih utang baru ada omset gitu ya. Yang keselnya itu kadang kita kasih barang terus pas ditagih ya maksudnya pembelinya marah-marah gitu. Kenapa tagih cepat sekali apa begini. Lah kan sudah perjanjian 2 bulan gitu. Sudah ada tanggal nota. Jadi saya datang ke sana tagih, dimarah-marahin gitu. Padahal lagi gak ada pembeli, dia lagi duduk-duduk santai aja. Jadi saya pikir kalau lagi sibuk kan gak enak masuk tagih. Jadi akhirnya masuk, kadang-kadang dimarah gitu, atau kadang-kadang juga pembelinya suka menghindar, atau kemana kita telepon udah diangkat. Aduh kayak gitu. Iya. Gitu. Kebanyakan gitu ya. Yang punya hutang lebih galak ya. Yang punya hutang lebih galak.
Lebih galak memang. Seperti saya punya hutang dia. Saya punya hutang ke dia gitu kayak. Kita yang malu-malu minta. Iya. Oh, sanda malu-malu. Tagih saja. Tagih. Modal masalahnya. Modal ini, uang ini. Iya. Nah, terus ada nggak kejadian-kejadian lucu gitu kira-kira waktu jualan gitu apa? Mungkin ada yang aneh-aneh ya, biasalah orang pembeli kan rata-rata dari daerah ya. Iya, enggak. Kalau pembeli saya rata-rata di sekitar Pasar Butung aja. Gitu. Kalau daerah pernah dulu ada beberapa 4-5 orang. Cuma sekarang enggak sih. Enggak. Saya kurangin utang juga. Iya, mulai sekarang. Soalnya setengah mati juga minta ya. Kalau pengalaman lucu pernah satu kali sih datang ke toko, ada pembeli datang, dia tanya sama saya, "Tapi Pak, cari apa Ki? Ada Ki jual kain yang tembus pandang." Saya mikir, kain yang tembus pandang. Plastik, maksudnya tidak Pak, tembus pandang. Kain tipis. Tembus pandang. Iya, sebelah. Ada contohnya. Begitu, saya juga nggak bawa gitu. Kayak gitu lah. Yang kedua pernah juga satu kali ada pembeli telepon saya, bilang, "Bos, kenapa Ki? Ada Ki jual kain ini." "Iya, kenapa?" Ini. Ya apa ini? Ya saya pegang. Mana satu kau pegang apa? Mana satu kau pegang? Ngerti. Iya Pak, kita lagi telepon ini. Kalau kita pegang kain apa? Saya bilang, kain apa? Iya, kain apa itu bos? Kita ini menelpon bos. Iya. Saya kalau jadi Naruto ada rinengan, kok saya bisa lihat apa kau lihat di situ. Iya, waktu itu belum ada WA dan sebagainya. Belum ada. Ya. Jadi masih telepon Nokia. Oh, Nokia ya. Tapi dibilang kain yang ini ya. Kain yang ini. Bayangkan itu. Pinter ya. Pintar, bagus sekali. Nah, setelah itu kemudian kan ada jatuh bangunnya ya kalau di bisnis gitu. Terus kemudian selain berbisnis itu kan ya orang taunya Randi itu pemain musik. Gitu kan? Siapa yang bilang? Iya tahu. Pemusik lah ya, pemusik. Ya tahu pemusik ya. Itu based on-nya dari orang lihat di gereja ya. Iya betul. Kan pelayanan di gereja kan. Iya betul. Nah, bisa ceritakan nggak? Kira-kira ini suka musiknya itu dari siapa? Dari nenek atau dari orang tua, bapak atau mama atau dari kamu Mas? Kok dari saya? Jadi saya kok begitu Jeff? Kok tambah begini lucu? Jadi awalnya saya main musik itu sebelumnya main gitar dari teman gereja. Teman gereja. Teman gereja dari sepupu saya belajar gitar sama dulu gembala pemuda namanya Pak Eli Takoy. Oh, Eli Takoy. Ya, dulu beliau yang ngajar saya dengan sepupu saya 2 orang belajar gitar. Jadi tapi lama-kelamaan di gereja itu maksudnya pemain bass cuma 1. Jadi ibadah pemuda dia yang main, ibadah kabis, ibadah hari Minggu 1-2. Akhirnya datanglah Anda dari malaikat turun dari surga. Saya sih. Iya kan kamu pertama kali. Randi. Iya, kenapa Ten? Kok bisa mau belajar main bass? Hah? Main bass? Main buka bass atau bagaimana gini? Loh, serius ini? Bisa belajar sama saya, sama ini guruku. Sama itu temanku, Nyoman. Akhirnya saya belajar bass dari gitu. Terus jadi pemain bass. Prosesnya belajar bass tuh bagaimana? Prosesnya, dia guru yang paling sadis itu. Guru. Paling sadis. Wah, sadis itu. Dia kalau ajar itu, ini kamu latihan enggak ini? Saya bilang, latihan tapi ini maksimal kok begini. Sempat mau menyerah atau enggak? Sempat. Saking sadisnya itu. Sempat. Sampai kayak, sudah deh, berhenti deh. Kayak gitu, hampir mau. Ya. Tapi enggak jadi, tetap tekuni aja. Tetap gitu. tekuni terus. Terus kemudian kan dari proses itu kan menghasilkan sesuatu ya. Jadi proses itu ada menghasilkan sesuatu. Ya. Nah kemudian ada nggak prestasi, bukan prestasi ya bolehlah dibilang prestasi, atau coba-coba untuk kemudian karena orang tahu pemain bass terus kemudian pernah di mengikut sesuatu festival atau apa begitu ya, di Makassar? Pernah waktu tahun 2003 ya atau 2004 itu Yamaha adakan Yamaha Music Competition 2004 di Mall Mari waktu itu. Dan saya pertama kalinya ikut festival dan puji Tuhan bisa dapat
juara 1 di Juara Makassar. 1 di Makassar. Iya, dan dikirim ke Jakarta. Ke Bertanding Jakarta. lagi, tapi di Jakarta enggak juara sih. Itu pertama kali. Pertama kali. Nah, Itu acara pertama kali diadakan di sini atau sudah berkali-kali? Saya nggak tahu, kalau kayaknya mungkin pernah ya 90-an, mungkin pernah 80-an, cuma belum lahir. Belum lahir, iya. Bukan belum lahir. Belum jadi pemain bass. Belum jadi. Nah, jadi belum jadi. kemudian setelah itu ke Jakarta. Nah, habis itu kira-kira pengalaman di Jakarta tuh bagaimana waktu ikut festival di sana? Ada nggak pengalaman baru didapat gitu di sana? Kalau pengalaman baru pasti ada, ilmu pasti ada, motivasi yang paling penting. Motivasi. Ya, makanya kadang-kadang juga teman-teman juga kalau mau berkembang, saran saya ikut juga festival. Itu kalian akan diajari bagaimana caranya pacu itu adrenalin, gugup-gugupnya itu audisi itu gimana. Masalahnya kalau audisi tuh, bro, kamu tampil cuma 1 kali. 1 kali. Dilihat juri itu 1 kali. Jadi dari course tampil kan terbaik begitu bagaimana. Iya. Terbaik dalam pemainnya 10 menit, 5 menit gitu ya. 5 menit. Nah. Terus kemudian waktu ini kan ceritanya Randi pemain bass. Pasti punya punya idola basis siapa gitu, idolanya yang akhirnya mempengaruhi style bermain. Dewa basis sejuta umat itu pasti Victor Wooten ya. Victor Wooten. Kalau untuk bagian slap ya Marcus Miller. Kalau Indonesia itu ya seperti Pak Indro Harjodikoro, Fajar Adi Nugroho, Syadu, itu 3 orang sih buat saya itu. Tapi yang mempengaruhi sampai waktu di Yamaha kan saya dengar-dengar, oh ini unik nih dari Makassar nih, unik karena tidak pernah ada basis yang seperti itu mainnya gitu. Mainnya apa sih istilahnya, tapping finger ya gitu. Tapping finger. Ya. Tapi bernada. Itu kan ada pemain bass sebelumnya yang maksudnya yang bukan orang Indonesia sih. Kalau pemain bass dari tapping itu ya betul. Saya awalnya terinspirasi dari ini, Tetsuo Sakurai. Tetsuo Sakurai. Dan itu di Makassar semua apa sih namanya? Lawan tanding saya itu semuanya slap, semuanya fingering. Saya tapping gitu, jadi mungkin penonton mungkin belum pernah lihat yang kayak tapping kayak gimana di bass gitu kan. Jadi kayak seperti kayak wow gitu, hal baru gitu, sampai ditepuk tangan saya juga kaget juga ditepuk tangan gini. Enggak pernah gitu. Iya. Gitu. Kayak gitu. Oh ya, jadi itu memang itu jadi hal yang baru karena bass itu biasa dibetot, biasa di slap ya. Nah, ini kok di tapping gitu. Bass kok dibetot? Apa sih? Iya kan namanya dulu bass betot. Oh gitu. Bass yang gitu. Ini pemain bass gimana sih? Bass betot Mas ya. Bass betot Mas. Iya. Iya. Bassnya dibetot-betot. Betot gitu ya. G. Oh, jadi itu yang membuat unik dan akhirnya lolos lah ke Jakarta. Iya. Nah, dengar-dengar juga sudah beberapa kali ikut ternyata ya. Baru 1 kali tuh. 1 kali. Iya. Terus kemudian ikut lagi. Pernah ikut. Kan dengan Anda. Oh, dengan saya lagi. Bapak Ibu, ini drummer saya. Drummer pertama saya di sini. Kita nggak ngomong drummer, kita ngomong dia nih. Ya. Prestasi lain-lainnya lagi. Ya, yang bass juga gitu. Bass juga. Kalau bass pernah ikut apa ya namanya itu? Asian Beat 2012 kalau nggak salah ya, dan 2015 2 kali ikut itu. Band saya ndak juara, tapi puji Tuhan saya dapat basisnya. Bass basis gitu. Ya. Itu beberapa kali ya. Kan ganti-ganti personil kalau nggak salah ya. Iya. Ganti personil. Ganti personil. 2 band yang berbeda. Terakhir itu tahun berapa itu ikut Asian Beat? 2005. Kalau nggak salah 2014 ya, 2015 itu. 2015 ya. Di Trans Studio. Iya. Trans Studio. Kalau nggak salah. Iya, terakhir ya. Iya, betul. Dan itu nggak juara. Tapi tetap the best basis ya. Terus. Ya, syukurnya ada hadiah hiburan lah kalau mau dipikirkan. Terus kemudian dari situ kan kemudian berkembang ke punya band, kemudian ikut beberapa festival dengan band tersebut. Kira-kira pengalaman dengan main dengan band itu bisa diceritakan nggak? Ada bandnya, punya band kan? Mau dibilang punya band? Iya, punya. Saya punya band. Punya band dulu kan? Itu hal yang tidak bisa dilupakan sih, karena itu
ya mau dibilang itu main musik, saya sudah main musik 22 tahun, jadi itu seperti separuh dari hidup saya itu main musik gitu. Oke. Gitu. Jadi event apa yang paling dengan band itu yang kira-kira sampai wah ini maksudnya bagi Randy itu hal yang paling wah ini bukan pencapaian yang paling tertinggi, cuman ini sudah levelnya sudah kayak yang tidak pernah dibayangkan lah. Di Java Jazz 2009. 2009. 2009. Waktu itu artis utamanya Jason Mraz. Ya, Oke. Itu main dengan band Lakbiri. Lakbiri dulu. Itu bawakan lagu apa ya? Bawakan lagunya Mas Wahyu Prasetyo. 10 karyanya beliau gitu. Salah satu lagu utamanya itu Cina Ciniku. Jadi lagu etnik Makassar tapi kita kemas dengan jazz. Oh gitu ya. Jazz etnik begitu. Tuh bagaimana tuh pengalaman waktu ikut itu jazz Java Jazz itu? Pengalamannya habis dari sana ya ciut juga sih, soalnya ternyata main jazz itu gini loh. Ternyata main jazz itu enggak seperti begini, dan kami rasa band kami itu enggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Mau lihat seperti artis-artis Indonesia main jazz itu wah, keren sekali. Tapi seperti yang selalu saya bilang, ke tempat itu pasti pulang itu enggak sia-sia. Pasti kita pulang bawa bekal. Pasti pulang, saya harus bikin musik seperti gini nih. Saya harus bikin musik seperti gini nih. Ya itu kayak gitu. Jadi sempat ketemu juga dengan basis-basis yang lain, basis luar negeri, sempat kenalan. Kenalan enggak sih, paling cuma minta foto. Minta saja, foto ya. Kenapa enggak? Tapi ada Victor Wooten enggak? Ada. Oh enggak ada. Enggak ada ya. Yang ada waktu itu basis, kebanyakan basis Indonesia sih yang saya ajak foto, atau gitaris seperti Deo Bujana, Topati, Mas Indro, Mas Indra Lesmana. Cuma minta foto aja sih, gitu. Nggak sempat ngobrol-ngobrol ya? Nggak sempat. Mereka sibuk sekali. Sibuk sekali. Siapalah Randy ini. Iya, kalau Java Jazz itu sibuk sekali memang. Sibuk sekali kayaknya. Iya gitu. Oke, kalau dengan pencapaian seperti itu, kira-kira kemudian sempat berpikir nggak, kok saya sudah sampai segininya? Kalau dilihat ke belakang, Randy yang dulu kayak gini, terus tiba-tiba sekarang sudah di stage yang internasional Java Jazz gitu loh. Maksudnya kalau melihat, kira-kira sempat bagaimana ya? Maksudnya punya pemikiran kayak gimana ya waktu itu? Maksudnya, akhirnya saya sudah bisa sampai di sini gitu. Nggak pernah sangka sih. Maksudnya nggak pernah sangka saya yang cuma main bass di gereja gitu, tapi akhirnya bisa punya kesempatan diajak teman-teman, maksudnya bikin band yuk Randy, ayo kita bikin band. Dan akhirnya jalani itu latihan sudah berapa bulan sampai bertahun-tahun, akhirnya bisa sampai ke situ ya. Saya cuma bisa bilang ya bersyukur sih Tuhan, terima kasih untuk ini kesempatan gitu. Saya cuma bilang seperti gitu sih. Senang sekali lah gitu. Tidak ada keinginan untuk tetap di musik, atau maksudnya gini, kan sekarang orang selalu bilang kalau bermain musik terus mau makan apa gitu. Itu sering saya dengar. Terus sering saya dengar. Nanti kayak gimana masa depannya gitu. Kira-kira untuk pandangan seperti itu menurut Randy gimana? Kalau untuk di Makassar memang berat sih. Apalagi khusus untuk orang Chinese ya. Orang Chinese. Kau main musik, kau makan apa gitu. 1 bulan bisa dapat berapa gitu. Bahkan ada teman saya pernah dibilang, padahal dia pimpin orkestra loh, ini teman saya. Dia bilang, kamu orang, jadi ini calon mertuanya ngomong, saya bilang merek ya. Dia bilang, kamu 1 kali mancing itu dapat berapa duit? Mancing bro. Dibilang mancing. Dibilang mancing ya. Dibilang mancing. Gitu saya bilang, aduh ini memang emosi dianggap rendah sekali ya. Tapi saya bersyukur bahwa menjadi musisi itu tidak memalukan loh. Coba lihat seperti Ronald Stephen. Ronald Stephen itu. Coba lihat Nathan East. Ketik ini Nathan East. Lihat rumahnya. Itu dia itu pemain bassnya Michael Jackson selama berapa belas tahun. Lihat prestasinya dia gitu. Jadi buat saya, mau makan apa dari main musik itu, pokoknya intinya proses itu tidak sia-sia. Iya, benar. Tidak sia-sia itu. Kamu latihan, kamu ngeband, kamu sedang menabur itu benih itu yang nanti akan blooming gitu. Nanti kau akan panen hasilnya. Pokoknya jangan bilang, pokoknya kalau orang bilang kamu makan apa gitu, jangan ciut.
jangan ciut. Hmm. Tekuni saja. Tekuni saja. Nggak usah. Iya, benar itu. Jadi segala sesuatu yang kita tekuni itu percaya itu pasti ada hasil yang luar biasa yang kita Nggak bisa sia-sia. nggak sia-sia. Nggak sia-sia. Serius. Terus kemudian bermain musik itu kan memang ada yang bilang ini Randi lebih identik dengan bermain musik daripada bisnisnya. Instagram saya semua musik Nah, itu. rata-rata apalagi bass gitu ya. Nah, kemudian kira-kira alat apa lagi yang bisa dimainkan? Saya bisa main gitar. Oke, gitar kan basicnya. Ya, basicnya gitar betul. Terus bisa juga main piano. Piano. Main piano. Ah, Itu oke. 3 aja sih, bass, gitar, piano. Ah, oke. Ya. Di bermusik itu pastinya kita kan harus membuat satu karya ya. Betul. Karya. Nah, ada tidak karya yang pernah dibuat gitu yang kemudian wah, ini saya banget nih gini. Ini menunjukkan saya nih. Ini saya gitu. Ada satu Ada. single saya. Ah, Dan itu saya terinspirasi sejak dari Java Jazz. oke. Dari 2009. Itu Hmm. membekas sekali tuh dari saya tuh. Mhm. Dan saya bikin sebuah karya, bukan karya yang ada vokalnya sih, instrumental. Iya, instrumental. Dan instrumental itu lebih mirip kayak seperti apa ya? Kayak seperti band saya dulu, Lakbiri gitu. Lakbiri, yang jazz etik begitu. Nah, Nama ininya apa? nama lagunya Jagat Raya. Jagat Raya. Jagat Raya Randy Wilson. Nah, Ya, bisa gitu. cari di YouTube ya. Spotify, YouTube. Sudah ada ya semua ya. Sudah ada. Ah, Sudah rilis. bisa cari aja itu Jagat Raya. Jagat Raya. Di situ musiknya oke lah ya. Oke. Lumayan kompleks gitu. Ya. Lumayan kompleks ya. Lengkap lah. Oke. Ya. Dan kemudian prestasi yang lainnya sudah lah ya, itu mungkin sudah banyak sekali prestasi. Gak banyak sih prestasi saya, cuma itu aja kayaknya 3. Gitu ya. Pernah juga lomba band sih, pernah 2 kali lomba juara band, 1. Juara 1. Sempat mewakili Makassar ya. Sempat ke Jakarta, ke Bandung, ke Bandung. dikontrak sama Guinness. Terus apa lagi ya? Ya. Padahal kita bukan juara 1 loh itu. Gitu. Kita juara 3 ya. Ya. Tapi kita yang dipilih untuk manggung di Jakartanya, dipilih untuk manggung di Popsa juga ya, waktu itu ya. Gitu. Sempat kita promo album sih itu. Ya. Album kompilasi ya. Ya, betul. Ya. Sip. Jadi ini bermusik yang ternyata bukan karena memang dari kecil, tapi ini karena memang ada sedikit paksaan. Dari Anda. Paksaan oleh karena kebutuhan. Nah, jadi terpaksa dan akhirnya karena terpaksa itu, seandainya waktu itu Randi menolak, Iya. mungkin Nggak tahu ya. Mungkin tidak jalan akan seperti ini ceritanya. nggak ya. akan ada seperti. Iya. Mungkin saya kan jadi seperti ya cuma jaga toko gitu. Jaga toko benar. Seperti orang Chinese lainnya jaga-jaga toko gitu. Terus kemudian waktu ini mungkin waktu manggung gitu ya, manggung sama band Lakbiri, kemudian manggung sama band yang teman gereja gitu ya. Ada nggak kira-kira satu momen di mana oke lah kita bicara tentang band yang dengan teman-teman gereja ya. Iya. Ada satu momen di mana pernah nggak kemudian orang tanya kok kalian tuh kayak gini atau kok kalian kok bisa kayak gini gitu. Jadi berbeda gitu dengan yang lain atau gimana? Dituntut untuk jadi berbeda yang lain. Kalau dituntut ya sering sih. Dituntutnya seperti kayak kalian bisa lebih kreatif gitu musiknya, di apa jangan terlalu ribet apa, kalau gitu sering sih. Sering ya. Sering. Terus bisa tidak kalau waktu yang biasa orang lain bisa, terus ternyata kita tidak bisa gitu kan, karena sebagian adalah anak gereja. Jadi kadang-kadang show itu pada saat bertabrakan dengan Sabtu dan Minggu. Ya di saat kita lagi preparing untuk hari Minggu kan biasanya gitu. Nah, biasanya kan banyak kita tolak-tolak gitu ya. Maksudnya kita tidak mau karena bukan tidak bisa. Tapi karena ya waktu tidak bisa, bertabrakan. sekali. Dan pernah juga ketemu sama ini ya. Kalau dengar-dengar pernah ketemu sama Bang Haryang Anggoman. Om Haryang Anggoman, iya pernah. Pernah kan? Pernah. Di Palu itu. Di Palu ya. Di kota Palu. Itu pengalaman yang luar biasa ya. Luar biasa itu. Luar biasa itu. Kan bersama Anda juga kan? Nah, aduh. Terus sekarang sudah berkeluarga. Sudah Sudah punya anak?
Anak 2. 2 ya. Cucu belum. Sepasang. Sepasang ya. Anak Oke. pertama cewek, yang kedua cowok. Nah, itu bicara mengenai anak. Ini kan pernah didengar bahwa anak yang kedua sempat mengalami masalah ya. Betul. Nah, itu bisa diceritakan masalah apa itu? Itu awalnya itu dari tahun 2018. Istri saya itu tiba-tiba itu ada keluar seperti cairan kental coklat. Akhirnya kami putuskan untuk cek ke dokter. Cek ke dokter, terus dokter ini kan biasanya suka ngobrol sama cerita-cerita kan. Tapi tiba-tiba waktu dia lagi USG itu dia sempat ada 3 menit terdiam. Dia seperti mengecek sesuatu. Langsung dia ngomong, kata-katanya paling pertama dia bilang, "Randi, kamu ada BPJS enggak?" "Enggak ada, Dok." "Maksudnya kenapa ini anakku?" "Ini anakmu ini ususnya bermasalah." "Apa? Seberapa bahaya, Dok?" "Ya bahaya sih, Randi. Kau harus punya BPJS ini, karena ini akan makan biaya banyak sekali nih." Jadi akhirnya saya pikir, ini apa nama medisnya, Dok? Namanya itu atresia duodenum, nama kasusnya. Jadi itu kasus di mana anak saya itu dari lambung ke usus itu seperti kayak ada apa ya? Tidak ada jalurnya gitu. Entahkah terjepit atau tidak tumbuh baik-baik atau gimana kayak gitu. Dan akhirnya saya dengan istri wah, itu pas malam tahun baru. Pas malam tahun baru waktu itu. Tahun berapa itu? 2018 ke 2019. Dari 31 Desember ke itu. Jadi pas 1 Januari itu orang merayakan tahun baru, kita di rumah cuma menangis. Saya bilang, "Kenapa Tuhan? Kenapa harus istriku Tuhan gitu? Istriku banyak bantu anak-anak susah. Kenapa harus keluarganya kami?" Saya Google itu tentang atresia duodenum. Itu setiap 20.000 bayi yang lahir, 1 yang kena. Oh, 20.000 yang berarti banyak. kasus langka ini ya? Langka. Atresia duodenum. Jadi akhirnya saya dan istri saya, aduh bagaimana ini? Saya nggak mau operasi di Makassar karena waktu itu di Jalan Petarani, soalnya yang bisa operasi baby berlahir itu harus dioperasi, itu cuma di Rumah Sakit Wahidin. Sementara Jalan Petarani kan waktu itu lagi dikerja tolnya, itu mau perjalanan bolak-balik itu pasti 2 jaman. 2 jam ya. Saya nggak mau. Dan akhirnya saya dan istri putuskan kita ke Surabaya. Kita ke Surabaya cari rumah sakit. Di sana biayanya bukan main untuk dari proses melahirkan sampai anak saya dioperasi itu ratusan juta itu. Itu gila itu. Jadi saya dengan istri saya, singkat ceritanya kami dapat di rumah sakit jodohnya seperti di Rumah Sakit Siloam. Dokternya ternyata juga orang Makassar, satu kota. Dokter Fendi namanya, Dokter Fendi ya. Akhirnya dokter waktu itu ngomong, ini survive-nya ini 50-50 ya. Dia bilang, saya bagaimana dok? Nggak bisa dikasih naik lagi persentasenya? Iya, karena ini babymu baru lahir. Dan ini di X-ray itu ususnya nggak kelihatan. Saya bilang, waduh, ususnya nggak kelihatan. Itu maksudnya gimana dok? Jadi gini, ternyata itu waktu bayi saya lahir itu, yang bisa dilihat dalam organ tubuhnya dia itu yang ada udara. Paru-paru, lambung, usus. Nah ususnya itu udah kelihatan. Jadi terlihat itu di X-ray-nya itu lambung anak saya itu bengkak. Karena nggak ada, dari lambung ke usus itu nggak ada jalur. Nggak tahu ada apa di dalam ini. Nggak ditahu. Dan akhirnya dioperasi. So, saya ingat sekali, 1 malam sebelum dioperasi itu saya berdoa sama Tuhan. Nggak ada orang lihat sih. Saya berdoa, saya minta sama Tuhan. Bilang, Tuhan tolong kasih saya kesempatan jadi bapak untuk ini anak. Tolong kasih saya kesempatan. Saya sampai menangis itu, saya kayak pukul-pukul lantai itu. Karena besoknya mau dioperasi kan. Singkat ceritanya pas besoknya dioperasi itu saya, jam operasi itu jam 12. Dokternya ngomong sama anestesinya, ini operasi ini akan berlangsung sekitar 3 jam. 3 jam. Tapi setelah 3 jam kemudian itu baru dokter operasinya yang keluar. Dokternya ngomong, ususnya ada, ternyata kasusnya itu ususnya anak saya itu terjepit dengan empedu. Empedunya tumbuh lebih besar, menjepit ususnya. Itu mau dilepaskan apa enggak bisa, jadi dia menyatu gitu ya? Menyatu. Jadi dokter ambil keputusan untuk sisa ususnya itu disambung begini. Ini usus dah. Ini 2 usus. Di sini empedu yang ikat toh. Ini ususnya disatukan gini, baru dijahit. Terus itu persentasenya dibilang 50%. Kenapa? Karena itu usus baby.
itu seperti yang belum pernah dialirin air dan ASI apa gitu masih ya. baru lagi itu ya. Masih baru. Itu seperti sedotan aqua. Ih, Itu dioperasinya bagaimana itu? iya. Itu malah kalau salah jahit itu malah bisa menyumbat. Iya ya kan kecil sekali kan. Bayangkan baby baru lahir 2 hari itu harus dipotong. 2 hari langsung Baru 2 hari. dioperasi. 2 hari itu langsung dioperasi. Saya stres sekali. Saya cuma bisa dari kamar operasi cuma bisa berdoa untuk anakku. Jadi singkat ceritanya itu sampai di mana? Oh ya, operasi 3 jam. Jam 3 dari jam 12 sampai jam 3 dokternya keluar. Tapi dokter anestesinya belum keluar. Anestesi dulu ya. Oh ya betul, dokter Fendi-nya bagian operasinya dulu keluar. Terus dari jam 3 ini sampai jam 7 malam saya tunggu. Ini apa yang dikeri di dalam ini? Katanya sudah selesai operasinya. Ini 4 jam ini. Bikin apa? Ternyata mau pasang ini. Mungkin kalau saya salah istilah medisnya ya apa sih? Suntik CVC. Jadi itu suntik untuk dia makan selama ini karena nanti nggak bisa minum ASI, nggak bisa minum air. Oh gitu. Nggak bisa. Itu efek dari operasi atau? Efek dari operasi. Itu efek dari operasi. Jadi itu harus tunggu lukanya kering baru nanti bisa minum pelan-pelan susunya. Itu 4 jam itu anak saya, saya kalau mau nikah saya mau nangis itu. Apa namanya? Banyak sekali infus di badan di kakinya. Padahal ini baby 2 hari ya. 2 hari. Itu mau cari nadinya itu susah sekali. Iya belum kelihatan lah. Iya. Dan yang saya lihat itu di tangannya tangannya itu seperti kayak ini ada lubang-lubang jarum yang sehabis tusuk tapi tidak dapat nadinya. Cabut lagi. Tusuk lagi. Cabut lagi. Tusuk lagi. Itu harus saya lihat. Istri saya lihat. Saya lihat waktu itu sekitar 7 sampai 10 ya mungkin. Kiri kanan. Jadi infus besar di sini. Itu yang paling bahaya karena dekat jantung. Iya. Dicari pembuluh darah besarnya. Untuk nanti masuk infusnya vitamin apa sih semua anti sakitnya apa gitu. Infus juga di sini. Di kaki juga kalau nggak salah ada ya. Iya, sampai di kaki juga. Di paha ya tuh di kaki. Dicari pembuluh darah semua. Nah itu. Terus saya menangis lihat anak saya sampai begitu. Saya bilang, Tuhan bagaimana ini kodong ini anakku ini. Dia belum pernah dipeluk. Dia belum pernah bisa rasakan minum air. Nggak bisa minum air. Minum air pun nggak bisa. Jadi dia cuma di kamar ICU selama 21 hari. Setiap hari saya dan istri saya datang situ cuma bisa berdoa sama Tuhan tolong ini anak. Cuma bisa bilang gitu. 21 hari itu pernah 1 hari di mana kasus tiba-tiba anak saya itu drop sekali. Jadi dia tiba-tiba kekurangan darah dan mau dicarikan untuk donor darahnya ya. Sudah dipesan di TNI tapi nggak ada cocok. Berapa kali saya bilang, "Sus, kenapa nggak pakai darahku gitu?" Nggak pakai darahku. Akhirnya dipakai darahku dan ternyata cocok semua. Dan yang mukjizatnya juga ini Luis, anak saya namanya Luis kan. Dia sakit kuning itu bilirubinnya sampai angka berapa ya saya lupa, angka 36 atau 37 ya. Itu suster rumah sakit bilang, "Saya belum pernah lihat ini angka bilirubin setinggi ini selama dia 20 tahun jadi suster." Itu kalau bilirubin tinggi, sakit kuning terlalu tinggi, itu bisa buta, itu bisa tuli. Itu resikonya itu. Jadi susah sampai nggak tahu di mana foto nanti kalau ada mungkin di Instagram saya nanti bisa lihatkan itu fotonya itu anak saya tuh. Jadi dari sakit itu operasi sakit kuning lagi. Iya kan pernah dapat ASI. Itu maksudnya kalau itu anak kadang biasa disinar kan. Kalau baby yang baru lahir kan. Caranya kalau supaya hilang sakit kuningnya harus minum ASI. Anak saya pernah dapat ASI selama 21 hari. Dan itu anak saya sudah sampai kayak kering sekali disinar terus akhirnya di depannya terus belakangnya lagi. Yang paling bahaya itu pas belakangnya kan perutnya di depan ini. Wah, yang paling ngerinya apa? Jahitannya pernah terbuka. Kita bisa lihat isi perutnya. Sama pingsan itu. Waduh. Itu pengalaman. Tuhan satu kali mau itu jangan lagi kasih pengalaman yang saya bilang gitu. Itu sampai mau tidur susah, mau makan susah sampai puasa loh. 40 hari itu untuk anakku itu. Saya tidak pernah sangka saya bisa puasa 40 hari. 1 hari cuma 1 kali makan. 1 kali. Itu karena memang ini ya, maksudnya ini untuk anak first time pengalaman punya anak terus langsung
sakit kayak gitu ya. Iya. Apalagi yang saya terimanya, istri saya itu banyak sekali bantu anak yatim, anak panti asuhan. Kenapa anakku Tuhan gitu? Kenapa harus dia gitu? Maksudnya, wih itu saya sampai marah sama Tuhan. Kenapa gini Tuhan gitu? Aduh. Tapi setelah itu sudah mengerti lah ya, maksudnya kenapa sampai harus Tuhan izinkan itu terjadi. Jadi sudah maksudnya sudah ngeh sekarang. Oh ternyata ini gitu, ternyata ini. Tapi terus kemudian dari proses itu, proses penyembuhannya tidak ada kendala yang lain. Jadi sampai fisiknya mulai membaik pas saya donor darah saya itu. Donor darah saya itu ternyata darahnya cocok, dia punya imunitas menaik, apa semua gini. Oh iya, jangan saya ingin juga 21 hari pertama itu susu yang paling pertama dia minum itu cuma 5 cc setiap 3 jam. Itu saya ingat sekali dia ditetes ya, betul ditetes, masuk di bibirnya. Itu anak saya langsung gini, dia kayak mencari gitu. Dia kan sambil disinarkan, tutup mata gini kan. Dia kayak mencari, dia seperti marah gitu. Mana lagi susunya gini. Udah sampai kayak kelaparan gitu. Iyalah, dari lahir belum pernah. Kering sekali bibirnya. Kering sekali. Biasa cuma dilap-lap gitu. Aduh. Sekali. Iya. Tapi puji Tuhan itu baik sekali. Anak saya sembuh. Dokter waktu lihat, dokter cuma tunggu satu ini, lihat pupnya anak saya. Lihat pupnya. Kalau sudah bisa pup, oh berarti ususnya sudah nyambung. Oke. Gitu, dan berarti sudah normal ya, normal. Puji Tuhan sembuh lah gitu. Itu proses penyembuhannya itu berapa lama? 21 hari di ICU. Iya, 21 hari di ICU. Kemudian itu dari ICU saya tidak langsung ke Makassar. Saya disuruh stay dulu tetap di Surabaya untuk nanti kontrol. Setiap 1 minggunya lagi. Sampai dokter memastikan bahwa ini anak sudah boleh pulang, sudah boleh naik pesawat, baru boleh pulang. Jadi saya di Surabaya ada kurang lebih 2 bulan ya. 2 bulanan lah kurang lebih. Gitu. Waduh, ini pengalaman yang luar biasa nih ya. Menjadi seorang ayah tidak mudah ya. Di saat kita mau gembira karena kita punya baby, babynya kayak gini punya. Malah ini kasusnya langka gitu. Untung bisa langka. di operasi dengan baik ya. Iya, karena di Instagram istri saya itu ada 2 orang yang chat. Dia bilang, Mbak, anak saya juga alami kasus artrese duodenum dan meninggal. 2 kasus itu, dua-duanya meninggal. Dan saya langsung teringat lagi. Saya sampai merinding bilang, Mami, Tuhan tolong anaknya kita loh. Banyak sekali orang udah beruntung loh. Gitu. Soalnya kadang kasus begini ya, itu kalau tidak saya bersyukur itu dokter Fendi Lukas yang deteksi itu penyakit dari awal. Dari sebelum melahirkan sudah dideteksi. Jadi sebelum lahir itu baby sudah disiapkan dokter bedanya, dokter anaknya, dokter anestesi disediakan waktu pas lahir gitu. Coba Anda tahu. Jadi kasusnya seperti ini. Kalau kita nggak tahu itu kasus, kita nggak tahu ada kasus ini ya. Itu baby lahir dia minum susu dia pasti akan muntah, terus muntah. Kayak gitu. Kayak tersumbat gitu ya. Itu yang bahaya karena jangan sampai nanti susunya masuk di paru-parunya atau gimana gitu kan. Nggak boleh gitu. Jadi dia sebelum dioperasi harus betul dalam tenaga penuh istilahnya gitu. Iya. Terus keluarga gimana? Panik ya. Panik dan stres. Bahkan saya tahu juga mungkin ada orang berpikir pasti karena Randy dulu ini ada dosanya, ini keluarganya pasti ada kayak gini. Iyalah. Pasti pikiran. Saya enggak peduli orang itu. Yang jelas saya bersyukur keluarga saya support. Ya. Mereka bilang, kau butuh apa Randy? Kau tinggal bilang. Gitu. Mama saya yang paling banyak juga yang sering telepon dan bantu. Maksudnya dalam hal dana juga, mama saya juga ada bantu juga untuk operasinya anak saya ini. Gitu. Jadi intinya keluarga semua mendukung lah ya. Maksudnya mensupport supaya ini anak cepat sembuh gitu ya. Banyak sekali tuh mereka biasa tiba-tiba mama saya datang ke Surabaya mau belikan makanan apa gini karena kita yang jaga juga pasti juga capek tuh. Mereka yang bantu seperti itu. Ini saya sudah bisa bayangkan bagaimana stresnya itu ya. Tekanan itu luar biasa ya. Stres sekali itu seperti pengalaman 1 kali seumur hidup itu. Mudah-mudahan jangan lagi ada. Iya. Tapi dengan pengalaman ini kan bisa menceritakan kepada orang yang bisa saja ada yang punya anak nanti kayak gitu. Iya. Mungkin bisa cerita pengalaman itu dan bisa jadi menguatkan dia juga ya.
Iya, luar biasa. Yang ribetnya juga waktu itu karena anak saya belum lahir, belum ada KTP-nya kan. Mau urus BPJS bagaimana? Oh iya benar. Jadi nggak bisa ditanggung BPJS. Jadi maksudnya gimana ya? Ya bayar uang cash cash gitu, ya. ke rumah sakit gitu. Waduh. Belum lahir, belum ada KTP apa gitu. Iya ya. Kayak gitu kurang lebih. Tapi memang ya segala sesuatunya pasti ada, memang ada anunya ya. Ada maksudnya ya. Kalau segala sesuatu terjadi itu ada maksudnya, ada tujuannya, ada maksudnya. Dan sehingga ya kita bisa ada menceritakan ke orang yang pengalaman-pengalaman ini bisa jadi inspirasi juga ya untuk orang lain. Nah, terus kemudian ke depannya sekarang nanti Randy mau bikin apa yang sedang direncanakan gitu. Mungkin mau ada project single atau project dengan teman-teman atau apa, bisnis mungkin mau bikin mall atau apa. Kalau bisnis ya mungkin gitu-gitu aja sih. Tapi yang paling kedepannya ini mungkin di bagian musik lah. Nah, hari ini tuh istri saya ada rilis sebuah single. Judulnya Ada Tuhan di Spotify gitu. Mungkin guys bisa cek. Iya, nanti langsung. Musiknya saya yang bikin sendiri tuh. Iya. Ini selain dia pemain bass, dia aransemen juga. Nah, belajar aransemennya tuh di mana? Dari teman saya, dari teman piano saya, namanya Rocky Irvano. Dia dipanggil biasa Oki. Belajar aransemen dari situ ya. Dari situ. Meskipun susah ya. Susah. Minta ampun itu bikin orkestra. Ya. Kenapa harus pakai orkestra? Ya nggak tahu ya. Nggak tahu kenapa ya, kayak Siapa yang menginfluence sampai harus? Dia sih, teman piano saya. Ya? Soalnya ingat dulu kita festival semua menang karena apa? Karena orkestra. Iya. Kita menang festival kenapa? Karena orkestra. Di Iya, Makassar tuh jarang gitu. Yang pure orkestra ya, bukan yang orkestra tempel-tempel dari YouTube masuk jadi sponsor. Enggak, ini dibikin sendiri. Iya, waktu itu memang Betul-betul. tidak ada juga. Tidak ada juga ya. Tempel. Tidak ada tempel-tempelan nih. Kita kerja sendiri orkestranya waktu itu. Oke. Jadi kedepannya nih sudah ada singlenya istri. Ya, sudah rilis. Sudah rilis ya. Ya. Terus dengar-dengar katanya anaknya yang pertama nyanyi juga. Iya, nyanyi. Itu perlu dikembangkan. Iya, perlu. Ya, siapa tahu nanti besar bisa ikut idol gitu ya. Masih terlalu jauh sih. Tapi mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ya, iya. bisa. Siapa yang tahu? Iya, siapa yang tahu. Ya. Gitu. Kan yang dulu anak yang cupu disuruh main gitar, disuruh main pemain bass. Sekarang udah jadi basis. Coba kau ndak panggil saya main bass itu, saya jadi apa coba? Jadi Randy lah. Jadi Randy, tahu aja Randy jadi. Masa jadi siapa? Guys, jadi saya bisa main bass karena ini beliau ini. Dia yang pertama kasih Randy, kau mau main bass? Terus coba nih, tes nih. Jadi ya memang kita harus saling sebenarnya bukan cuman kita karena kebutuhan ya kita coba sodorkan kepada saya mau tanya juga apa yang kau lihat dari saya sampai kau panggil saya? Kenapa harus saya? Kenapa bukan teman-teman lain gitu? Seperti kayak siapa? Iwan, Raymond, kan dia sudah basic gitarnya. Apa yang kau lihat dari saya? Saya mau tahu dulu ini. Lah, ini karena balik wawancara ke dia ini. Ini kok saya yang jadi di Iya, kayak di wawancara ya. Karena satu saya tahu modelnya Randy ini. Model. Dia itu anaknya nurut, submit lah gitu. Maksudnya kalau disuruh ini ayo gitu. Jadi dan saya yakin pasti tekun. Jadi kelihatan ini tekun ini gitu. Bukan senengnya sekarang, semangatnya terus nanti ke depan lupakan. Ini pasti akan terus gitu. Dan juga karena ya pilihannya mungkin cuma dia. Betul-betul badannya besar tuh, jadi main bass cocok gitu. Itu juga salah satu karena pemain bass kalau kurus kayak kurang gimana gitu ya. Kalau bukan ini tapi kalau itu ada ke semua kurus-kurus nah. Tapi kalau pemain bass tuh kayak bodinya pada kayak mantap begitu deh. Mantap, jadi wah kayak asik lah gitu. Bukan kayak besar sekali, enggak, maksudnya pas gitu lah ya. Gitu. Ya. Jadi ya itu makanya alasannya akhirnya gitu. Karena ya dari atas saya juga bilang coba deh itu tuh anak itu siapa tahu bisa. Coba tuh yang cipi-cipi itu matanya itu yang gubu-gubu itu. Coba dia. Iya. Terus ada pengalaman apa lagi nih yang selama bermusik, selama berbisnis, pengalaman yang sampai membuat wow gitu. Ini kalau bukan karena
Tuhan atau bukan karena ini, pasti nggak akan seperti ini gitu. Pengalaman yang paling membekas sih dari istri saya ya. Dulu tuh kami pacaran itu sempat backstreet. Backstreetnya itu 3 tahun. Backstreet Boys. Backstreet 3 tahun. Soalnya mamanya istri saya itu tahu papa saya. Bahwa katanya papa saya itu katanya dulu gini. Jadi dia taunya itu hal-hal yang jeleknya lah gitu. Jadi saya bilang kan belum tentu anaknya sama gitu. Dan akhirnya udah disetujui, sempat putus juga dan itu. Gitu ya. Gitu. Jadi perjuangannya tuh yang sampai gimana ya? Sampai minta tanda loh dari Tuhan. Pokoknya kalau sampai akhir tahun berapa ya waktu itu? 2011 2012 ya. Pokoknya kalau sampai akhir tahun itu mamamu udah setuju, berarti kita nggak bisa sama-sama. Bisa. Bisa waktu itu. Bisa ya. Bisa betul. Iya, galau berat kan? Galau. 1 bulan turun 12 kilo. 12 kilo. Itu rasanya caranya turun berat badan. 12 kilo guys. Untung belum ada lagunya Tulus waktu itu ya. Yang mana? Kukira engkau garam. Kukira kau asam. Begitu lagunya? Ya, kira garam dan asam. Asam gitu. dan garam. Nah gitu kan. Cuma itu yang ku tahu teksnya. Iya serius. Di Instagram banyak sekali begitu tuh. Ya ini Jeff, coba kau nyanyi Jeff. Jangan, dia lagi sibuk. Oh iya. Sibuk apa dia? Duduk aja di situ. Ya, next. Jadi itu yang membuat ini ya, maksudnya berkesan gitu. Jadi akhirnya sekarang sayang banget gitu ya. Sayang karena perjuangan ya. Mau dapat dia itu perjuangan loh. Perjuangan loh. Bayangkan tiap kali mau jemput itu saya harus menangis dulu. Mungkin waktu itu karena orang tua lihat juga ini kayaknya dari mukanya masa depannya suram kayaknya. Iya, karena meyakinkan. Karena kan waktu itu masih kerja ya, saya masih jadi pegawai. Pegawai mama saya bilang mau makan apa gitu ya, maksudnya gaji cuma 1,5 juta 1 bulan 2 juta gitu. Zaman-zaman dulu gitu kan. Itu pengalaman. Paling sampai putusnya itu, sampai akhirnya kembali lagi. Iya. Kalau bisnisnya kayaknya saya pernah dengar punya merek sendiri. Ya, pernah ya. Sempat. Punya merek sendiri tapi nggak terlalu laku sih. Nggak terlalu laku. Kok bisa nggak terlalu laku? Padahal udah di branding, so udah order ke toko-toko, tapi memang tokonya yang jual juga punya merek sendiri juga. Mungkin mereka nggak mau merek saya terkenal mungkin bagaimana gitu ya. Gitu ya. Ya akhirnya saya cuma jualan barang umum saja sih. Tapi masih ada mereknya. Udah nggak jalan. Oh, nggak jalan. Dulu merek Wilson saya bikin merek dari kemeja putih sih. Tapi akhirnya yang lebih laku yang seperti apa ya, polo gitu, krokodil gitu kan. Itu yang laku. Tapi yang penting jalan terus ya, Tetap bisnis tetap jalan. Jalan terus aman. Ya. Oke. Aman. Nah, kalau sekarang menurut Randi, apa yang kira-kira nih ya, pesan apa yang bisa Randi sampaikan untuk teman-teman yang nonton ini ya, mungkin mau Randi sampaikan buat mereka supaya jadi inspirasi buat mereka gitu. Saya enggak punya resep rahasia atau gimana ya. Saya cuma bisa bilang mulai sesuatu itu selalu dengan doa. Mulailah itu dengan doa. Karena doa itu ya salah satunya kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan ini bagaimana? Jadi Tuhan yang tahu tuh 10 langkah ke depan apa yang terjadi. Kita cuma bisa mungkin lihat nanti saya planning nanti 1, 2, 3. Tapi Tuhan tahu tuh sampai 10 langkah ke depan. Jadi saran saya yaitu banyak berdoa. Pasti Tuhan akan tunjukkan jalannya. Gitu. Coba dengar deh lagu yang ini, istri saya ini. Saya promo lagi nih. Serius. Tapi saya berapa kali sempat nangis ya dengar lagu istri saya. Soalnya semenjak ini COVID kan itu bisnis babak belur, habis-habisan itu. Ya saya cuma bisa teringat lagi Tuhan selalu tolong Kak gitu. Tuhan selalu tolong Kak. Tapi mungkin ada beberapa hal yang Tuhan tidak tolong gitu. Yang mungkin kenapa beda jawabannya Tuhan? Kenapa bukan yang saya mau ini tapi gitu. Itu sih yang saya bisa bilang, mulai dengan doa selalu. Iya, mungkin mulai dengan doa selalu gitu. Oke deh, nice people, mulailah dengan doa kalau mau melakukan segala sesuatu. Oke, acara ini disponsori, bukan disponsori ya. Oke, didukung oleh Krabby Patty Burger. Jadi Krabby nanti Patty Burger. kalau mau mengorder
nanti nomornya saya sertakan di link di bawah ya. Nanti silakan langsung kontak ke ownernya. Oke. Baiklah, nice people. Sampai di sini podcast cerita podcast. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye bye.